sini kami akan menjelaskan konsep dasar uji chi-square, yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom atau independen dan dependen. Jenis data berbentuk kategori, distribusi dan tidak normal atau tidak diketahui distribusinya. Pada aplikasi uji chi-square pada tabel 2x2, kami mengambil contoh kasus yaitu apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan kejadian hipertensi seperti tabel pada gambar. Dan uji komparasi atau membandingkan menjadi analisis bivariat seperti tabel pada gambar yang sudah tertera. Dan dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square yaitu jika nilai sig p-value kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Dan jika nilai sig p-value lebih dari 0,5 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Persyaratan penggunaan chi-square yaitu person chi-square untuk tabel lebih 2x2, misalnya tabel 3x2 atau 3x3. Yates correction untuk tabel 2x2 bila tidak ada nilai ekspektasi kurang dari 5, maka digunakan continuity correction. Untuk Fisher Exact Test untuk tabel 2x2 bila terdapat nilai E kurang dari 5 maka gunakan uji Fisher Exact Test. Contoh aplikasi uji chi-square atau tabel 2x2 menggunakan SPSS yaitu suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada hubungan antara merokok dengan kejadian penyakit paru pada pekerja pabrik di PT X. Langkah pertamanya yaitu teman-teman harus masukkan datanya ke dalam tabel SPSS dengan dua variabel tadi, variabel merokok dan penyakit paru. Variabel merokok tadi ada dua, misalnya kita punya dua kategori karena kan tabel 2x2, jadi misalnya merokok dengan tidak merokok, sedangkan untuk kejadian penyakit paru dan kejadian tidak penyakit paru. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke dalam tabel SPSS. Silakan klik Analyze, kemudian teman-teman klik Descriptive Statistik, kemudian teman-teman klik yang Crosstabs. Setelah itu nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Teman-teman, silakan masukkan variabel independennya di bagian rows, di kotak dialog rows-nya. Jadi pokoknya variabel independen masuknya di rows. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 2 atau 3, 4 variabel independen berarti silakan masukkan di bagian rows, sedangkan di kolom ini adalah untuk variabel independennya. Nah, jangan sampai ketukar ya teman-teman. Setelah itu teman-teman masukkan di bagian rows dan kolom, silahkan klik yang statistik. Nah, setelah itu nanti teman-teman klik yang statistik, silahkan centang yang di bagian chi-square. Nah, selanjutnya setelah centang chi-square, selanjutnya nanti kita pilih lagi di menu change. Nah, di change ini yang perlu teman-teman mencentang adalah kolom observe sama nilai expected. Kenapa nilai expected ini penting sekali teman-teman centang? Karena kan tadi untuk membaca hasil ujinya itu kita perlu lihat apakah dia ada nilai ekspektasi di bawah 5 ataukah tidak. Karena misalnya dia tidak ada berarti teman-teman bisa gunakan tadi continuity correction ya. Selanjutnya persentasenya, nah di sini ada round sama kolom. Nah, ini biasanya juga ketukar. Jadi kalau misalnya teman-teman penelitiannya ada koreksional, silakan teman-teman pilih persen baris. Berarti teman-teman centang yang round ini. Tapi kalau misalnya teman-teman desain penelitiannya charge control, berarti teman-teman centangnya persen kolomnya. Nah, setelah itu klik yang continue. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hasil analisisnya. Jadi ini adalah tabel cross tabulation, namanya tabel crossback atau tabel cross tabulation silang antara kejadian merokok dengan kejadian penyakit paru.
Nah, kalau kita investasikan yaitu ada sebanyak 29 atau 61,47% dari 47 laki-laki yang merokok dan terkena penyakit paru, dan ada 13 orang atau 21,6% dari 50 orang yang tidak merokok dan terkena penyakit paru. Nah, kemudian berdasarkan hasil uji Q-square-nya, uji bivariatnya ya, menunjukkan bahwa ASI eksklusif berhubungan secara signifikan dengan kejadian diare pada balita. Nah, di sini kan kita sudah pindahkan bahwa p-value-nya adalah 0,00 ya, sehingga anak yang tidak ASI eksklusif akan meningkatkan resiko terhadap kejadian diare sebanyak ini ya, 7,389 kali lebih besar dibandingkan dengan anak yang ASI eksklusif. Dan nanti kita bisa masukkan p-value-nya berapa, prevalensi dan SLC-nya berapa, nilai CI-nya berapa. Bisa teman-teman ya, ini kan tinggal dimasukkan aja. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa no cell ya, tabel 2 kali 2 berarti di sini no cell, berarti yang dibaca memang ini ya, continuity correction. Kemudian tinggal masukkan aja prevalensi ratio-nya adalah 7,389, yang dibaca ini cross-sectional ya. Yang baca yang ini teman-teman ya, cross-sectional, jadi yang dibaca kohortnya, udah ya. Berarti yang dibaca kohortnya berarti, berarti 2,631. Kemudian nilai CI-nya berapa? Nilai CI-nya adalah 1,661. Kemudian sampai 4,168. Nah, ini teman-teman ya. Nanti di sini sehingga anak yang tidak ASI eksklusif meningkatkan risiko terhadap kejadian diare sebanyak 2,631 kali lebih besar dibandingkan dengan anak yang ASI eksklusif. Dan PR-nya tadi berapa? PR-nya adalah 2,631. CI-nya ini ya teman-teman, kita copy aja. Jadi ini CI-nya, ia bermakna secara signifikan kalau dia tidak mencakup angka 1. Nah, dia tidak bermakna secara signifikan kalau dia tidak bermakna secara statistik kalau dia ada angka 1 di dalamnya. Nah, ini CI-nya dia tidak ada angka 1 ya. Tidak mencakup angka 1 di dalamnya, artinya dia bermakna secara statistik. Oke, bisa teman-teman ya. Itu untuk penelitian dengan desain cross-sectional. Jadi untuk case control ini, anggaplah saya penelitian tentang hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian penyakit paru pada perusahaan X. Jadi saya mau melihat apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian penyakit paru. Nah, jadi saya buka datanya dulu. Jadi ini anggaplah saya sudah punya datanya ya. Jadi ada 2 variabel antara merokok dengan kejadian penyakit paru. Jadi values-nya 1 merokok, 2 tidak merokok. Kemudian untuk penyakit paru, 1 penyakit paru, kemudian 2 tidak penyakit paru. Nah, kemudian saya masukkan semua datanya ya. Setelah itu, setelah lengkap datanya, kemudian kita analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik cross step. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, seperti tadi, bagian row ini adalah bagian independen. Nah, independen di sini yang mana teman-teman? Ya, betul, merokok ya. Nah, untuk di bagian kolom adalah dependen, yaitu penyakit paru. Nah, setelah itu kita klik menu statistik. Kemudian kita klik Q-square, kemudian risk, kemudian kita continue. Setelah itu kita klik lagi menu cell, kemudian kita centang lagi observe sama expected. Tetapi yang kita centang, yang sudah benar ya, yang kita centang di sini adalah bagian kolom. Jadi bukan bagian row ya, tetapi ya bagian kolom. Tadi kalau cross-sectional adalah kolomnya, row-nya, sedangkan kemudian ada risk estimate. Nah, sekarang kita lihat, kita pindahkan datanya ke Word ya. Nah, ini anggaplah kita masukkan ya. Di sini merokok dengan kejadian penyakit paru. Kita buka cross tabulation-nya. Di sini ada 32, kemudian 18, kemudian
ini kita isi dulu semua kita isi dulu semua hasil cross tabulation-nya ya. Setelah kita isi semuanya, selanjutnya kita masukkan OR-nya. OR-nya kita lihat dulu OR-nya berapa. OR-nya 5,060 ini ya. Nih 5,060, kemudian nilai CI-nya, ini nilai CI-nya ya. Yang kita baca ini ya teman-teman, odds ratio, karena kan case control yang dibaca odds ratio, sedangkan tadi kalau kayak cross-sectional yang kita baca adalah cohort-nya. Nah, ini nilai CI-nya berapa? 2,150 sampai 11,910. Jadi ini dia bermakna secara statistik ya teman-teman, karena dia tidak mencakup angka 1. Jadi kalau dia mencakup angka 1 berarti dia tidak bermakna secara statistik, tapi kalau dia tidak mencakup angka 1 di dalamnya artinya dia bermakna secara statistik. Kemudian kita lihat lagi nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya di sini katakan tabelnya 2 kali 2 ya, berarti ujinya yang kita bisa gunakan adalah continuity sama Fisher-Extat. Nah, sekarang kita lihat aja. Di sini dikatakan null cell, berarti yang kita baca adalah continuity correction. Karena dikatakan di sini null cell, kalau ada satu sel berarti yang kita baca adalah Fisher-nya. Yang ini. Tapi di sini dikatakan bahwa null cell berarti yang kita baca adalah continuity correction, berarti 0,00. Ya, silakan pindahkan aja teman-teman ya. Setelah itu teman-teman silahkan bikin interpretasinya. Nah, untuk membuat interpretasinya yang teman-teman bandingkan tadi adalah kalau di case control teman-teman yang kalau di case control yang dibandingkan adalah antara kasusnya dengan kontrolnya. Beda tadi kalau untuk di bagian cross-sectional yang teman-teman baca adalah pada bagian ianya aja, dependennya aja. Tetapi kalau di bagian desain cross-sectional yang teman-teman bandingkan adalah antara kasusnya dengan kontrolnya. Jadi untuk membacanya adalah tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi responden yang merokok lebih banyak pada kelompok kasus, yaitu sebanyak 32 responden atau 71,1% dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 18 responden. Ini ya 18 responden atau 32,7%. Nah, setelah itu teman-teman lihat lagi nilai hasil Q-square testnya. Nah, seperti tadi ya, kurang lebih tadi sama seperti di cross-sectional. Teman-teman lihat nilai uji Q-square testnya, nilai p-value-nya berapa. Nah, kemudian nilai, ini bukan RP ya, tapi di sini adalah nilai OR. Kemudian silahkan lihat nilai CI-nya. Jadi berdasarkan hasil Q-square test menunjukkan bahwa merokok berhubungan secara signifikan dengan kejadian penyakit paru dengan p-value-nya 0,00, sehingga orang yang merokok akan meningkatkan risiko terhadap kejadian penyakit paru 5,6 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Jadi ini hasilnya ya, p-value-nya dengan nilai OR-nya dengan nilai CI-nya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya ini kan dua variabel ya. Kalau misalnya ini saya kasih contoh, kalau misalnya teman-teman independennya ada dua variabel, berarti di sini diketikkan variabel, terus di sini masukkan aja variabel independennya merokok, kemudian hipertensi, kemudian kalau misalnya ada di sini lagi silakan ditambahkan. Tetapi kalau misalnya hanya dua variabel, satu variabel dependen, satu variabel independen, penyajiannya seperti ini. Ya.